ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، أكمل الدين ووضح الطريق المستبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرجو الموحد بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ini sesi yang ke-5 dari pembahasan akidah Ar-Raziyain, dua orang imam, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi, yang mereka berdua nukil dari seluruh para ulama di berbagai negeri kaum muslimin di masa beliau berdua. Kita akan memasuki pembahasan berikutnya di halaman 53 dari buku panduan keyakinan terhadap takdir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam penyebutan kesepakatan-kesepakatan ulama dari seluruh negeri yang beliau datangi, dari akidah mereka, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah. Takdir yang baik dan yang buruk, bagaimana terhadap takdir, baiknya dan buruknya, minallah azza wa jalla, adalah dari Allah azza wa jalla. Baik, sini beliau memulai salah satu pembahasan pokok dari usul ahli sunnah dan i'tiqad ad-din yang disepakati oleh para ulama. Beliau bahas tentang keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Mungkin ada yang bertanya, kenapa belum dibahas keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat? 5 keimanan, 5 rukun iman sebelum keimanan kepada takdir. Kenapa didahulukan? Jawabannya bahwa keimanan rukun iman itu semuanya ada di buku-buku akidah. Tapi mereka di dalam tertib pembahasan itu biasanya mendahulukan hal-hal yang paling penting dan paling populer diselisihi oleh ahlul bidah di masa itu. Saya sudah terangkan di pembahasan iman itu, dari pembahasan awal banyaknya ahlul bidah yang keliru menyelisih ahli sunnah di situ. Demikian pula di pembahasan terkait dengan Al-Quran, bagaimana ahlul bidah sampai bisa membuat fitnah yang sangat besar, membuat mihnah terhadap para imam ahli sunnah. Sama dengan keimanan kepada takdir ini. Dari bidah pertama yang muncul di dalam sejarah Islam itu adalah bidah qadariyah. Bidah qadariyah munculnya di Basrah. Iya. Dibawa oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Nah, begitu bidah ini muncul, maka para ulama di masa itu menanyakannya kepada para sahabat. Dan para sahabat memberi fatwa tentang bidah tersebut. Dan akhirnya mulai
dibahas oleh para ulama, diperingatkan akan bahayanya. Karena bidah itu begitu tersebar, diobati dengan cara dijelaskan bahaya dari bidah tersebut, kesesatannya, dan diluruskan akidah yang benar di dalam hal itu. Itu metode para ulama Islam di dalam mengobati problematika yang terjadi di tengah umat. Iya. Banyak dari bidah-bidah itu tadinya kecil, tapi karena terlalu banyak yang menyebarkannya dan sedikit dari ahli sunnah yang menjelaskan kesesatannya, akhirnya bidah-bidah tersebut menjadi besar dan sangat tersebar di tengah manusia. Karena itu pembahasan tentang akidah itu harus selalu dibahas dan dikaji. Iya. Sebagaimana kebiasaan para as-salaf di dalam hal tersebut. Sebab itulah kelurusan umat, yaitu kemurnian agama mereka. Ya, kalau orang yang kenal kebenaran jarang membahasnya, jarang mengkajinya, maka bagaimana sunnah itu bisa tersebar? Nah, ini renungan bersama ya, supaya seorang itu memperbaiki diri di dalam mengajarkan atau di dalam mempelajari. Baik. Jadi ketika bidah ini muncul, dan ini sebagian ulama mengatakan bahwa bidah keyakinan pertama yang terjadi di tengah umat ini adalah bidah qadariyah. Dan itu memang terjadi di akhir masa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bidah keyakinan pertama yang terjadi itu adalah bidah Rafidhah. Bidah orang-orang Syiah Rafidhah yang ekstrim dan berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Nah, itu dua pendapat, dua-duanya ada kemungkinan.